Kalian percaya gak kalau aku bilang ada vampir di dunia nyata? Behold the real life vampire, Brian Johnson. Mungkin kalian udah pernah dengar namanya, mungkin belum juga, but let me tell you, Brian Johnson is a real life vampire. Selain vampir, dia juga adalah seorang miliarder yang bukan cuma pengen panjang umur, tapi pengen ngerem proses penuaan sampai balik muda lagi. Banyak teknologi gila, protokol ekstrim, dan eksperimen yang bahkan dokter pun masih debat soal apakah efektif atau tidak dan apakah berbahaya atau aman digunakan. Di video ini aku bakal bongkar semua rahasia blueprint anti-aging dari Brian Johnson sampai alasannya kenapa semua ini mungkin cuma mimpi gila yang gak masuk akal. Let's dive in. Tapi pertama-tama, who is Brian Johnson? Siapa sih sebenarnya orang ini? Brian Johnson adalah seorang pengusaha teknologi yang dikenal karena usahanya dalam memperlambat proses penuaan, slowing the aging process, melalui proyek ambisiusnya yang dinamakan Project Blueprint. Setelah menjual perusahaannya, Braintree, ke PayPal seharga $800 juta, ia mengalihkan fokusnya pada penelitian dan implementasi metode untuk memperpanjang usia biologisnya. Untuk mencapai tujuannya, Johnson juga menerapkan sistem pemantauan kesehatan 24 jam yang komprehensif dan berkelanjutan. Ia juga tidak bekerja sendirian, tapi juga dengan tim yang terdiri dari lebih dari 30 dokter dan ahli kesehatan. Para ahli ini berasal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ahli biologi molekuler untuk menganalisa DNA dan metabolismenya, ahli endokrinologi untuk memantau kadar hormon supaya dipastikan seimbang secara optimal, dan ahli neurologi untuk memeriksa kesehatan otak, fungsi kognitif. Bahkan ada ahli gizi klinis yang mengatur pola makan dia. Brian Johnson ini memantau lebih dari 70 metrik tubuhnya secara rutin. Beberapa detailnya seperti komposisi tubuh, kualitas tidur, saturasi oksigen atau SpO2, pemeriksaan imaging, pendengaran dan penglihatan, dan kualitas udara, dan masih banyak lagi yang mungkin belum aku sebutkan di sini. Tapi semuanya ini dipantau secara ketat. Ada yang dilakukan setiap hari dan ada juga yang dilakukan rutin setiap waktu tertentu. Tetapi Brian Johnson ini terkenal dengan rutinitasnya yang strict dan tidak bisa diubah. Penasaran nggak sih gimana caranya dia melakukan kegiatan ketat secara rutin? Dan ditambah lagi, Brian Johnson juga punya labnya sendiri. Di rumahnya yang elegan di LA itu, dia disiapkan ruangan khusus yang dijadikan sebagai laboratorium pribadi, dan artinya dia bisa bebas dan cepat mengakses fasilitas tersebut. Bahkan katanya sudah medical grade. Kamu pun bisa melakukan operasi di sana jika kamu adalah dokter. Lab ini juga berfungsi sebagai pusat eksperimen dan menjadi saksi perjalanan blueprintnya. I'm going to show you how to prepare the blueprint stack. 74 powerful health interventions built on over 1,000 clinical trials. Selain itu juga banyak perangkat medis dengan teknologi canggih yang ia pakai seperti biowearable, MRI dan CT scan, analisa DNA, software AI juga yang membantu menganalisa data, mengidentifikasikan pola sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis algoritma. Penggunaan AI itu nggak kemana-mana sih, bahkan dipakai oleh Brian Johnson ini. Dari sekian banyak biomarker berbeda, sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Brian Johnson melakukan semua teknik ini dan semua proses-proses ini terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui methylation age-nya dia, yaitu metode untuk memperkirakan usia biologis kamu. Semua manusia itu mempunyai umur biologis. Umur kita 17 tahun belum tentu kita mempunyai umur biologis yang sama, yaitu 17 tahun juga. Bisa jadi kamu 17 tahun, tetapi kamu tidak olahraga, kamu tidak jaga badan, tidak jaga makanan, dan tidak jaga yang sehat, maka umur biologis kamu jadi lebih tua. Dan dari sini kita bisa memperkirakan sebenarnya seberapa panjang umur manusia tersebut. Makanya dari Brian Johnson ini, dia juga dikutip di satu Netflix film yang berjudul Don't Die. Dan di sini Brian Johnson melakukan semua ini untuk memperpanjang usia dia dan memperlambat aging atau penuaan. Do you know, sekarang usia kronologis Brian Johnson adalah 46 tahun, sedangkan usia biologisnya sekitar 37 tahun atau 9 tahun lebih muda dari usia kronologisnya. Bahkan katanya sih targetnya mau menurunkan usia biologisnya sampai ke 18 tahun. Padahal usia aslinya sudah 40-an. Nah, sebenarnya normalnya usia biologis itu sesuai dengan usia kronologis sekarang. Itu bisa dibilang
tolak ukur yang sehat. Tapi kalau menjalankan gaya hidup sehat atau protokol anti penuaan seperti Brian, usia biologis bisa 3-10 tahun lebih muda. Dan dengan orang yang gaya hidupnya tidak sehat memiliki usia biologis 5-15 tahun lebih tua dari usia kronologisnya. Nah, spesifik untuk apakah usia biologis ini lebih muda jauh lebih sehat, kita masih belum tahu detailnya seperti apa, tapi itulah apa yang sedang dijalankan oleh Brian Johnson. Dan ternyata organ tubuh itu juga punya spesifik usia loh. Dalam kasus Brian Johnson, dia punya jantung seperti pria berusia 37 tahun, kulit seperti orang berusia 28 tahun, dan kapasitas paru-paru seperti remaja berusia 18 tahun. Wow, this is super crazy. Gimana guys, baru chapter 1 aja udah banyak kan shocknya? Emang teknologi blueprint ini benar-benar mind-blowing. Kalau kalian pikir hal yang dia lakukan sudah gila, kalian akan lebih kaget lagi sih setelah dengar protokol atau treatment ekstrim apa aja yang dia lakukan sehari-hari. So, Brian Johnson di sini menerapkan serangkaian protokol ekstrim yang mencakup konsumsi suplemen dalam jumlah besar, diet super duper ketat tetapi inovatif, sampai berbagai prosedur medis yang tidak pernah kita dengar. Setiap harinya, Johnson mengkonsumsi lebih dari 100 suplemen untuk dirancang dan mendukung berbagai aspek kesehatannya. Ask the question, what is possible right now with slowing our speed of aging and reversing it? To do that, we've designed a protocol for sleep and exercise and diet, and also 111 supplements. Beberapa suplemen utama yang dia konsumsi termasuk nicotinamide mononukleotide yang adalah prekursor NAD+, molekul yang berperan penting dalam metabolisme energi dan fungsi seluler, dapat juga meningkatkan fungsi mitokondria dan memperlambat beberapa aspek penuaan. Kemudian dia juga mengambil resveratrol yang bisa ditemukan dalam anggur merah karena dikenal dengan sifat antioksidannya. Dan katanya bisa meningkatkan umur panjang juga dengan mengaktifkan gen sirtuin yang terkait dengan penuaan. Dia juga mengambil spermidine, yaitu senyawa yang ditemukan dalam makanan seperti gandum dan kedelai yang bisa mendukung proses autofagi atau pembersihan sel-sel rusak dan regenerasi sel baru. Selain itu, Johnson juga mengonsumsi suplemen lain seperti taurine dan acarbose yang telah menunjukkan potensi dalam peningkatan umur panjang pada penelitian hewan. Kalau kalian mikir, oh Brian Johnson pasti ngambil vitamin C, vitamin D, vitamin B12. Nope, belum tentu, karena vitamin yang dia pakai ini spesifik terhadap tubuh dia dan goal dia untuk memperpanjang usia. Johnson juga mengikuti diet yang super duper ketat dengan fokus pada konsumsi smoothie hijau dan makanan nabati lainnya. Dan kamu kalau misalnya penasaran, bahkan bisa lihat menu by menu, ingredient by ingredient apa saja yang dia konsumsi setiap harinya. Dan semuanya itu available di websitenya si Brian Johnson ini. Diet dia ini dirancang untuk specifically memberikan nutrisi optimal sambil meminimalkan asupan kalori berlebih dan zat aditif yang dapat mempercepat penuaan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa batasan kalori dan diet berbasis tumbuhan dapat berkontribusi pada umur panjang dan kesehatan metabolik. Selain itu, sebagai tambahan, dia juga melakukan paparan dingin atau cold exposure atau yang kita sebut juga sekarang dengan ice bath. Diyakini dapat merangsang respons adaptif tubuh, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi peradangan juga di dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan dingin dapat meningkatkan produksi mitokondria dan mendukung kesehatan metabolik. Makanya sekarang kalian bisa lihat banyak ice bath yang sedang trending dan bermunculan di gym-gym tertentu. Dan yang paling kontroversial, pertukaran plasma, di mana dia menerima transfusi plasma dari donor yang lebih muda, termasuk putranya yang berusia 19 tahun. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan faktor-faktor muda ke dalam sistemnya yang dapat memperlambat penuaan. Jadi konsepnya, plasma ini dia mengambil darah dari anaknya dan semuanya itu disirkulasikan dengan darah yang ada di tubuh dia. That's why we call him the living vampire. Memang belum ada ketentuan yang jelas terhadap protokol ekstrim ini, tetapi Brian Johnson klaim kalau ini sudah berhasil untuk tubuh dia dan juga tubuh anaknya. I know setelah mendengar semua protokol ini, kok sepertinya lebih ribet dari protokol kesehatan ya. Rasanya seperti kamu tuh nggak enjoy hidup, karena harus menjalani rutinitas ketat sehari-hari. Karena itu, menurut aku, Brian Johnson diet itu tidak masuk akal. Oke, pertama, kenapa? Jelas karena memakan biaya yang sangat tinggi. Bahkan, Brian Johnson ini menghabiskan sekitar 2 juta per tahun loh, bukan sekali jalan, untuk menjalankan program ini. Buat apa aja sih biayanya? Untuk semua prosedur yang sudah aku sampaikan
sampaikan di chapter-chapter sebelumnya. Ada biaya tim medis pribadi, belum lagi peralatan medis canggih di labnya dia, ditambah lagi suplemen-suplemen dan obat-obatan yang mungkin kita juga jarang dengar, makanya harganya lebih mahal. Bagi sebagian besar orang, baik dari segi finansial maupun waktu, protokol ini udah pasti nggak bisa dijalanin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesenjangan sosial. Apakah yang bisa berumur panjang itu hanya orang-orang tertentu aja yang mempunyai duit? Dan kalau kalian lihat juga timetable-nya si Brian Johnson ini, ketika dia bangun di pagi hari, dia langsung gym dan itu semuanya sudah terukur. Bahkan Brian Johnson ini tidak pernah tidur di atas jam 9 malam. I eat in a 6-hour window. I fast for 18 hours a day. I exercise for 1 hour a day. I get over 8 hours of sleep per night. And I work very hard on stress management through breathing exercises, meditation, and then of course having good friends and family around me. Jadi lifestyle yang dia terapkan ini sangat-sangat ketat dan kayaknya sih nggak mungkin ya dijalanin untuk orang sehari-hari. Apalagi kalau kita yang masih suka keluar-keluar dan senang-senang di atas jam 9 malam. Dan meskipun gaya hidup yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup, ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan akses terhadap perawatan kesehatan yang tetap memainkan peran penting dalam menentukan harapan hidup seseorang. Kedua, potensi efek samping jangka panjang dan resiko kesehatan yang belum teruji dari protokol yang dia terapkan, seperti konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa menimbulkan kekhawatiran terkait efek samping keamanan penggunaannya. Misalnya, Brian Johnson ini mengonsumsi obat-obatan seperti acarbose, metformin, rapamycin, dan 17-alpha-estradiol. Meskipun beberapa obat ini menunjukkan potensi dalam penelitian pada hewan, efeknya pada manusia, terutama dalam jangka panjang, belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, Johnson juga pernah mengalami prosedur yang gagal, dan ini menunjukkan bahwa eksperimen semacam itu tidak selalu berhasil atau dapat menimbulkan resiko kesehatan yang sangat major. Contohnya, Johnson mengonsumsi rapamycin, sebuah obat yang digunakan untuk menekankan sistem kekebalan tubuh, dengan harapan dapat memperpanjang umur. Namun, setelah hampir 5 tahun penggunaan, ia mengalami efek samping seperti infeksi kulit, profil lipid yang tidak normal, dan peningkatan kadar gula darah. Kekhawatiran ini membuatnya memutuskan untuk menghentikan obat-obatan tersebut. Lalu, Johnson juga pernah menjalani prosedur injeksi lemak dari donor ke wajahnya. Sayangnya, prosedur ini menyebabkan reaksi alergi yang parah, mengakibatkan pembekakan di wajah yang signifikan dan juga kemerahan. Johnson kemudian membagikan foto-foto wajahnya yang bengkak di sosial media ini untuk menunjukkan resiko dari prosedur semacam itu. So, bagusnya sih dia tetap transparan ya terhadap prosedur yang diambil dan efek sampingnya. Kejadian-kejadian ini menyoroti bahwa eksperimen anti penuaan dapat membawa resiko juga yang serius ya, karena kita tidak tahu efek sampingnya. Terakhir, soal ketidakpastian untuk menghindari kematian. Well, kematian itu tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selalu ada faktor-faktor tidak terduga seperti kecelakaan yang dapat terjadi kapan aja, terlepas dari upaya pencegahan yang dilakukan. Sebagai contoh, data dari Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Ini menegaskan bahwa meskipun seseorang mungkin mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan, resiko eksternal tetap ada dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh kita. Last chapter, don't forget to be happy. Now let me ask you a question. Apakah tujuan akhir hidup kita adalah untuk hidup selama mungkin atau untuk bahagia dan mempunyai hidup yang bermakna? Pendekatan Brian Johnson ini menantang kita untuk mempertimbangkan soal investasi besar-besaran dalam teknologi anti penuaan, yaitu sepadan dengan pengorbanan kualitas hidup sehari-hari. Bahkan ia menghabiskan waktu, uang, dan energi dalam jumlah yang luar biasa untuk memperpanjang usia biologisnya. Tapi, apakah hidup yang diisi dengan protokol ketat, pembatasan diet, dan jadwal rigid benar-benar membuat seseorang merasa bahagia? Pertanyaan ini relevan karena kebahagiaan seringkali bersifat subjektif dan tidak dapat diukur semata-mata dengan indikator kesehatan. Bahkan, Harvard Study of Adult Development, salah satu studi terpanjang dalam sejarah, menunjukkan bahwa hubungan sosial yang sehat adalah prediktor terbesar untuk kebahagiaan dan umur panjang, bukan diet ketat atau teknologi canggih. Mereka yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Well, dalam kasus ini, Johnson harus mematuhi super banyak protokol kesehatan setiap hari, mulai dari makanan hijau sampai menjalani terapi eksperimental. Ini tentunya akan mengorbankan banyak aspek kehidupannya. Bahkan Brian Johnson sendiri pun setiap sebelum dating, dia pasti nanya pada potential partnernya, apakah dia bisa take atau dia bisa menerima Brian Johnson yang memang hidupnya seperti ini.
Karena kebanyakan orang lebih bahagia ketika mereka memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka menjalani hari mereka. Well, because I believe life is in the unexpected things, dan kita juga nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Yang perlu kita tahu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan untuk memperpanjang usia kita, ya kita jalanin aja. Tapi jangan sampai kita mengorbankan waktu-waktu berharga dengan teman, dengan keluarga, dan dengan orang-orang tercinta kita.